warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang pegadaian, mulai dari pengertian, jenis pegadaian, pokoknya semua yang mencakup pegadaian. Maka dari itu wajib simak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat menonton. Apa itu pegadaian? Jadi, pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Jenis pegadaian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pegadaian konvensional, merupakan salah satu jenis pegadaian yang memberikan pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Dan yang kedua yaitu ada pegadaian syariah, merupakan salah satu jenis pegadaian yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam. Dasar hukum pegadaian. Dasar hukum pegadaian konvensional terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 6, dan dasar hukum pegadaian syariah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Konsep gadai. Konsep gadai adalah barang, baik barang elektronik, perhiasan, mobil, motor, ataupun barang lainnya. Karena konsep gadai adalah barang, maka barangnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Misi penggadaian. Nah, misi penggadaian yaitu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai. Sewa modal atau bunga penggadaian sebesar 3% sampai 4%. Tujuan pegadaian. Nah, tujuan pegadaian ada 3. Yang pertama yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mengatasi kesulitan dana. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Keuntungan pegadaian. Nah, apa saja sih keuntungan pegadaian? Keuntungan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yang pertama yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Dan yang ketiga yaitu pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa aja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Manfaat pegadaian. Manfaat yang bisa diperoleh nasabah yaitu yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak ataupun institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Dan manfaat pegadaian bagi masyarakat yaitu yang pertama, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang kedua, memberikan dana tunai dengan cepat. Yang ketiga, tidak perlu menjual barang yang kita miliki. Yang keempat, dapat menjadi lokasi transaksi logam mulia. Yang kelima, membantu keperluan dana mendadak dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang keenam, angsuran atau cicilan yang ringan. Sumber dana pegadaian. Nah, dari mana saja sih sumber dana pegadaian ini? Yang pertama yaitu dari modal sendiri yang terdiri dari modal awal, penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan. Dan yang kedua yaitu dari modal pinjaman dari bank. Dan yang ketiga yaitu modal dari pinjaman masyarakat. Kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian yang pertama yaitu kredit gadai adalah fasilitas kemudahan pinjaman bergerak hukum gadai dengan prosedur sederhana, murah, aman, dan cepat. Dan selanjutnya itu jasa penaksiran nilai barang, adalah jasa pelayanan perusahaan pegadaian kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat atas nilai barang bergerak milik masyarakat.
Selanjutnya yaitu jasa penitipan barang. Ditujukan kepada masyarakat yang merasa keamanan atas barang-barang bergerak miliknya tidak terjamin, terutama bila akan meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu yang lama. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu gold counter, yaitu tempat penjualan perhiasan emas di perusahaan pegadaian. Produk pegadaian. Nah, apa saja sih produk dari pegadaian ini? Produk pegadaian konvensional yaitu terdiri dari produk utama yang mencakup KCA, kredit cepat aman, Krasida, kreasi, dan gadai efek. Dan adapun investasi emas yang mencakup logam mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dan selanjutnya yaitu produk pegadaian syariah. Produk pegadaian syariah itu mencakup rahan, amanah, arum, dan arum haji. Nah, bagaimana sih cara pengembalian pinjaman di pegadaian? Nah, cara pengembalian pinjaman di pegadaian yaitu dengan pelunasan pinjaman tidak secara angsuran melainkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Bersamaan dengan pelunasan hutang tersebut, pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada peminjam bersama dengan dokumen bukti pelunasan hutang dan dokumen pengembalian barang jaminan tersebut. Nah, bagaimana sih pelunasan biaya-biaya di pegadaian? Jadi, semua biaya pemeliharaan dan biaya lelang dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu oleh peminjam. Pelunasan tersebut diambilkan dari hasil pelelangan barang jaminan, sisanya digunakan untuk melunasi pinjaman.